Indonesia, perwakilan dari Ketua Sekretariat Gamelan Indonesia, Ketua Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, dan para sastrawan, para penulis, seniman, budayawan yang hadir pada sore hari ini. Ini saya dibikinkan pantun. Sungguh indah malam purnama, duduk bersama berbagi cerita. Selamat datang hadirin semua. Mari kita luncurkan RIT Indonesia. Jadi tentu kita ucapkan selamat kepada kita semua atas peluncuran platform RIT Indonesia, sebuah inisiatif strategis yang diambil oleh Direktorat Promosi Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan. Kehadiran platform dari RIT Indonesia ini menjadi penanda bahwa negara hadir secara lebih sadar, terencana, bertanggung jawab dan mengelola promosi sastra nasional. Jadi bukan sekedar peluncuran sebuah platform digital, tapi juga langkah awal menuju penguatan sistem promosi sastra Indonesia berkelanjutan dan juga berorientasi global. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, sebagaimana saya juga sering mengutip di berbagai tempat, kita ini ada Perintah Konstitusi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Jadi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Nah, tentu salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia adalah melalui kegiatan promosi kebudayaan. Dan promosi kebudayaan itu antara lain adalah melalui sastra. Sastra adalah salah satu dari 10 kategorisasi objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang saya kira tentu sangat penting. Selama ini memang secara institusional kita mempunyai badan bahasa. Badan bahasa masih dianggu atau di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi karena sastra ini dan bahasa juga sebenarnya bagian dari objek pemajuan kebudayaan, maka saya mengambil inisiatif bahwa sastra harus menjadi bagian dari Kementerian Kebudayaan di dalam pemajuan kebudayaan. Jadi kebetulan kemudian kita membuat, termasuk di bawah Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama, dan bahkan juga ada di Direktorat Pengembangan Pemanfaatan tentang ekosistem sastra. Di sastra ini saya kira menjadi bagian yang penting. Karena apa? Karena pengalaman saya menjadi redaktur majalah Sastra Horizon sejak tahun 1993 sampai Horizon terakhir tahun 2016. Saya waktu itu masih bertemu dengan Dewan Redaksi yang sangat senior, Bapak Abi Yasin, Mokhtar Lubis, Pak Taufik Ismail, dan juga di sini ada waktu itu Ikra Negara, ada Hamzah Nakuti, Jamal Rahman. Saya termasuk redaktur yang paling muda ketika itu. Saya melihat bahwa potensi sastra itu luar biasa, dan juga karya-karya kita ini luar biasa. Tetapi salah satu kelemahan kita adalah karya-karya itu tidak dikenal di dunia internasional. Dan salah satu kendalanya adalah karya-karya itu tidak diterjemahkan, antara lain melalui bahasa Inggris. Kalau sudah ada di dalam bahasa Inggris mungkin akan lebih mudah untuk dinikmati. Jadi karya-karya kita yang hebat-hebat yang menarik itu hanya menjadi konsumsi kebanyakan masyarakat di dalam negeri kita sendiri. Jarang yang menjadi konsumsi internasional. Mungkin ada beberapa penyair yang karya-karyanya diterjemahkan. Misalnya kalau puisi, ada puisi-puisi Rendra, puisi Sapardi Djoko Damono, Taufik Ismail, dan lain-lain. Kalau novel, ada novelnya Pramudia Anantatur, Mokhtar Lubis, dan beberapa
sastra ke depan bisa menggali potensi para penulis, para sastrawan di seluruh Indonesia, terutama generasi baru, agar karya-karyanya bisa dikenal di dunia, dan saya kira itu bisa sesuai dengan amanah konstitusi tadi, memajukan budaya nasional kita di tengah peradaban dunia. Saya yakin selain sastranya sendiri sebagai sebuah ekspresi budaya, dalam tema-tema karya-karya sastra sendiri saya kira tidak akan pernah bisa dilepaskan dari budaya kita, dari secara tematik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, tentu kita berharap platform Read Indonesia menjadi relevan, dirancang sebagai ruang rujukan memperkenalkan sastra Indonesia melalui karya dan para pelakunya, sekaligus sebagai jembatan menghubungkan penulis, penerbit, dan pembaca lintas negara. Namun saya ingin menegaskan bahwa platform Read Indonesia bukan tujuan akhir, ini adalah instrumen atau tools ya, strategis yang harus didukung oleh kebijakan kurasi. Saya kira yang penting kata kurasi yang kuat, program penerjemahan yang konsisten, serta memperkuat kapasitas penulis dan penerbit nasional agar bisa berinteraksi dengan ekosistem global. Saya kira berinteraksi dengan ekosistem global inilah juga salah satu kelemahan kita, ya, kita belum berjejaring atau networking dengan ekosistem global, khususnya di dalam urusan perbukuan, percetakan, penerbitan. Mungkin sudah ada yang berintis, tapi belum merepresentasikan kebesaran kita sebagai sebuah negara maupun karya-karya dari para penulisnya. Karena itulah saya kira Kementerian Budaya akan berusaha hadir dalam setiap, tadi seperti yang disampaikan Bu Dirjen, fair internasional. Kemarin juga saya bertemu dengan Menteri Kebudayaan Perancis dan juga dihadirkan kepala atau direktur dari National Book Center-nya. Juga mereka ingin bekerja sama, termasuk penerjemahan karya-karya sastra Indonesia dalam bahasa Perancis, dan juga saya kira dengan negara-negara lain kita akan coba sebanyak-banyaknya, tentu dengan satu pola kerjasama yang ada pemerintah dengan para pelaku penulis, dan kita juga ingin nanti mengajak ya kalangan swasta untuk mulai memikirkan juga sastra kita, termasuk filantropis, agar mereka juga bisa peduli terhadap sastra dan juga kemajuan karya-karya para penulis kita. Jadi kita akan menjadi guest of honor dari Abu Dhabi International Book Fair. Saya kira akan juga banyak lagi ke depan. Dan juga pada kesempatan ini, selain peluncuran platform Read Indonesia, saya juga meluncurkan, ini ada buku yang sudah lama diteliti bersama waktu itu dengan seorang ahli, Edward McKinnon, sudah almarhum dia sekarang. Buku tentang temuan keramik Cina di Sungai Musi. Itu untuk menunjukkan bahwa sudah cukup panjang perdagangan di Sungai Musi dari artefak yang ditemukan keramik-keramik Cina yang dari situ. Itu tulisan yang semua keramiknya kebetulan koleksi saya, bersama dengan ditulis bersama dengan Edward McKinnon dan juga arkeolog India. Lalu ada satu buku yang diterjemahkan dari buku Pesona Wayang Indonesia, dan sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk mempunyai audiens yang lebih luas tentang wayang Indonesia. Karena belum banyak buku tentang karya-karya atau warisan budaya tak benda kita, intangible cultural heritage kita ini, yang terdata atau yang ditetapkan UNESCO ini ada 16. Yang pertama justru adalah wayang tahun 2003, waktu itu masih namanya Masterpiece of Oral Tradition and Intangible Heritage of Humanity. Kemudian berubah menjadi, dipersingkat, Intangible Cultural Heritage saja tahun 2008-2009.
kemudian keris, lalu ada batik, setelah batik ada angklung, ada gamelan, ada tari saman, ada tari bali, ada pantun, ada pinisi, lalu ada pencaksilat, ada jamu, dan yang 3 terakhir adalah kolintang, kebaya, dan reok. Tahun depan kita mengajukan tempe sebagai nomination juga, ya, tempe sebagai budaya juga. Ya. Selain itu juga jaranan, ini extension list, jaranan, dan juga satu lagi makyong, ini juga extension list bersama-sama dengan Malaysia. Makyong ini ekspresi budaya di Kepulauan Riau. Jadi demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian, semoga platform RIK Indonesia ini bisa menjadi sesuai dengan tagline-nya, gerbang sastra Indonesia untuk dunia. Dan kita berharap suatu hari akan lebih. Selamat datang Pak Wamen. Saya ini pecinta sastra juga ya, baca sastra. Kebetulan saya S1 saya sastranya sastra Rusia. Jadi akrab dengan Dostoyevsky, Tolstoy. Saya dulu sebenarnya SMA-nya bidang saya matematika, fisika, ya, eksak gitu. Tapi begitu saya membaca novelnya Dostoyevsky, tiba-tiba saya berubah haluan menjadi sastra, dan akhirnya menjadi redaktur majalah Sastra Horizon, menjadi wartawan gara-gara itu. Dan mungkin gara-gara itu juga akhirnya takdir saya menjadi Menteri Kebudayaan. Jadi saya melihat sastra Rusia termasuk yang luar biasa. Mungkin bisa dianggap, ya, karena saya lulusan sastra Rusia dan saya membaca dan membandingkan, memang sastra Rusia ini boleh dibilang puncak-puncaknya sastra dunia. Ya, tentu di samping juga sastra Indonesia luar biasa sebenarnya. Jadi kita lihat mudah-mudahan nanti sastra Indonesia ke depan, karena kita ini negara dengan mega diversity, ekspresi budayanya banyak, saya sangat yakin sastra Indonesia ini akan mencapai zaman keemasannya, golden age-nya itu akan mencapai. Tapi untuk itu perlu kita bangun dulu ekosistemnya dari sekarang, dan kita tidak bisa seperti membalikkan tangan. Nah, suatu hari nanti ini akan menjadi golden age dari sastra Indonesia, pencapaian estetika dan artistik tertinggi seperti yang pernah dicapai oleh sastra Rusia pada zamannya Tolstoy, Dostoyevsky, Lermontov, sampai kemudian di abad 20 Anna Akhmatova, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, kita memang mungkin dalam perjalanan menuju ke sana, dan untuk itulah pemerintah tugasnya memberikan fasilitasi, memberikan instrumen. Saya selalu mengatakan Kementerian Kebudayaan ini adalah alat, dan alat itu harus diperalat. Kalau alat ini tidak diperalat, jangan disalahkan alatnya, karena alat ini ya instrumen. Gitu. Jadi peralatlah kita. Gitu. Dan kalau ada usulan-usulan seperti apa, kita akan semaksimal mungkin berusaha untuk mendukungnya, termasuk kegiatan-kegiatan baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Selain dana yang ada di APBN yang memang kita juga terbatas, tapi kita juga berusaha untuk menggalang sektor swasta dengan skema public-private partnership. Kita juga berharap saudara-saudara mungkin dari beberapa komunitas bisa mengakses dana Indonesiana yang tersedia. Tahun ini kita memberikan kepada 2.800 program komunitas proposal, gitu ya, baik individu, sanggar, dan macam-macam. Itu totalnya sekitar 465 miliar. Dan kita transparan, terbuka, ya, akuntabel. Kita menghindari adanya fraud, adanya korupsi, dan lain-lain. Saya kira demikian. Kita harapkan ini bisa menjadi
silaturahmi sekaligus mungkin kalau ada ide-ide besar ke depan, baik itu terkait dengan penerbitan maupun yang lain-lain. Main gitar diiringi benda, sungguh merdu alunan dan nyanyian. Penulis